Hari ini kita akan bahas suatu materi tentang desa, di mana kita akan belajar tentang pengertian, ciri-ciri, dan klasifikasinya. Nah, sebelumnya kita akan mulai dan awali dengan doa. Mari kita berdoa. Amin. Oke. Tujuan dari pembelajaran ini adalah kita bisa paham desa itu seperti apa, bisa membedakan antara desa dengan kota. Kemudian kita tahu ciri-cirinya, dan yang terakhir adalah kita bisa menentukan dari ciri-ciri yang ada itu desa ini termasuk ke dalam desa apa, yang berbicara tentang klasifikasi desa, seperti itu. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk menyapa kalian. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Pagi Pak. Pagi Pak. Oke. Pagi Pak. Pagi semua ya. Hari ini saya akan membahas tentang materi yang akan saya bawakan, yaitu tentang desa. Di sini kita akan bahas tentang pengertian desa, kemudian pola desa ya, pola pemukiman desa, dan juga tentang pembangunan desa seperti itu. Oke, ini materinya. Nah, ini ada materi dan juga IPK-nya saya tampilkan di sini. Oke. Untuk materinya adalah sebagai berikut. Pengertian desa ini kita akan bahas menurut beberapa ahli. Di sini ada Paul Helendis dan juga Bintarto ya, Dr. Bintarto. Ini adalah orang-orang yang berkecimpung di dalam ilmu sosial dan terutama di pelajaran geografi seperti itu. Nah, ada beberapa pengertian desa menurut mereka ini, menurut para ahli ini, pengertiannya adalah sebagai berikut. Nah, pertama yang kita akan bahas tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Desa merupakan kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, ya, pemerintahan. Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, desa ini adalah satu kesatuan masyarakat yang memiliki hukum dengan batas wilayah tertentu ya, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Nah, seperti itu. Biasanya pemimpin desa itu adalah Pak Kades, kepala desa, seperti itu. Nah, ini menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Berikutnya di sini, menurut Pak Bintarto, Profesor Bintarto, desa merupakan hasil perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi politik, dan kultural. Kultural itu maksudnya adalah kebudayaan, yang berdampak atau yang terdapat di suatu daerah, serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lainnya, seperti itu. Jadi intinya untuk Bintarto ini adalah adanya timbal balik satu daerah dengan yang daerah lain, seperti itu, dengan unsur-unsur fisiografi, sosial, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah menurut Bintarto. Nah, di sini ada pilar desa, ada 3 yang berkaitan dengan daerah, kependudukan, dan tata kehidupan. Daerah meliputi luas lahan, batas wilayah dan lokasi, sedangkan untuk penduduk meliputi jumlah, pertambahan, padatan, penyebaran, dan mata pencaharian penduduknya. Dan yang ketiga, tata kehidupan itu berkaitan dengan pola tata pergaulan, kemasyarakatan, dan organisasi sosial. Nah, ini ada ciri-ciri desa. Ketika kamu dengar kata desa, apa yang terlintas dalam benak kamu kira-kira? Jesselyn. Menurut Jesselyn, kalau Jesselyn dengar desa, yang terlintas dalam pikiran Jesselyn itu seperti apa? Tempat yang banyak apa sih, sawah-sawahnya gitu. Terus lingkungannya kayak lebih lebih bergotong royong gitu. Oke, makasih Jesslyn. Jadi sifatnya bergotong royong ya penduduknya, terus masih banyak sawah ya karena di pedesaan. Oke, makasih Jesslyn. Kalau kata Greg gimana Greg? Kalau misalnya Greg dengar kata desa, terlintas dalam pikiran Greg itu ciri-ciri desa berarti kayak gimana sih? Masih lebih tradisional, terus kayak adat istiadat gitu, masih kuat gitu, kayak hukum adatnya gitu, masih kayak kental. Oke, masih kental ya adat istiadatnya ya. Oke, kasih Greg dan juga Jesselyn. Nah, memang yang dari teman-teman sampaikan itu benar banget, itu adalah ciri atau yang menjadi
kekasan suatu desa seperti itu ya, di mana kehidupannya masih tradisional, terus masih banyak sawah dan lain sebagainya. Nah, di sini ada ciri-ciri desa. Di sini saya tampilkan ada 6 sebetulnya, tapi masih banyak lagi desa yang ciri-ciri desa yang lain seperti itu ya. Nah, di sini yang pertama adalah kehidupannya masih erat sekali dengan alam. Betul, tadi ya masih sangat tradisional, erat dengan alam. Jadi masih butuh masih butuh alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, masih tergantung pada alam. Kemudian pertaniannya sangat bergantung pada musim. Kalau musim hujan bertani, kalau musim kering kemungkinan agak sulit untuk bertani seperti itu. Yang ketiga, desa merupakan kesatuan sosial dan kesatuan kerja. Yang keempat, struktur perekonomian bersifat agraris. Tadi ya dijelasin sama Jesslyn sama Greg, masih banyak pertanian, petani berarti ya untuk perekonomiannya. Hubungan dengan masyarakat desa berdasarkan ikatan kekeluargaan yang erat. Nah, ini kekeluarganya erat, gotong royong. Ya karena apa? Karena memang mereka masih sangat akrab satu dengan yang lain. Tetangga kiri kanan, bahkan yang jaraknya jauh pun mereka tahu, kenal. Kemudian yang keenam, perkembangan sosial relatif lambat dan sosial kontrol ditentukan oleh moral dan hukum informal. Jadi hukumnya itu yang berlaku tidak tertulis. Jadi kalau misalnya kamu pernah dengar ada istilah kayak gini, ini mah kalau misalnya waktu kecil ya, jangan keluar malam. Kenapa? Nanti dibawa sama kalong wewe. Nah, kalong wewe itu kan kita nggak tahu sebenarnya apa ya kan kalong wewe. Tapi maksudnya itu mungkin adalah jangan keluar malam-malam untuk menghindari bahaya dan lain sebagainya, apalagi perempuan. Nah, tapi memang hukum-hukumnya itu ya informal, tidak tertulis dan lain sebagainya. Dan juga ditentukan oleh moral. Moralitas di desa itu biasanya lebih kuat, tata keramanya lebih ada gitu ya, lebih kental. Dan yang terakhir, norma agama dan hukum adat masih kuat, jelas. Sedangkan di kita, norma atau hukumnya lebih ke perdata ya, pidana, seperti itu. Sedangkan di desa, biasanya hukum agama ya, norma agama, dan ini ciri-ciri desa. Nah, yang menarik adalah di sini, klasifikasi desa. Ada desa yang berdasarkan kegiatan pokok, ya, ada yang berdasarkan kemampuannya, dan juga topografi. Untuk kegiatan pokok, di sini ada agrobisnis. Agro, pertanian, bisnis berarti bisnis. Berarti desa yang memang berkecimpung atau yang kegiatan pokoknya itu adalah berbisnis, ya, memiliki bisnis di bidang pertanian. Jual beli pertanian ya, jual beli sayuran, buah dan sebagainya. Yang kedua, agroindustri. Agro, pertanian, industri. Berarti desa tersebut kegiatan pokoknya adalah memiliki industri di bidang pertanian. Contohnya adalah teh, ya, pengolahan teh, gula, mungkin juga susu di dalamnya ada, seperti itu. Jadi pertanian yang ada diolah, ya, diusahakan, kemudian dikemas, baru dipasarkan. Nah, itu adalah agroindustri. Juga ada desa wisata. Desa pariwisata itu seperti yang gambarnya saya tampilkan sekarang. Ini adalah salah satu desa yang paling bersih di dunia, ada di Indonesia, di Pulau Dewata, Bali. Desa ini adalah desa ketiga terbersih, ya, yang disebut dengan desa Panglipure di Bali. Nah, ini adalah desa wisata yang memperlihatkan keindahannya dan ketertataannya, baik itu rumahnya, terus tamannya dan lain sebagainya. Dan yang keempat, desa industri non pertanian. Berarti desa ini tuh nggak berorientasi ke pertanian, tapi berorientasi mungkin saja bisa dari kerajinan tangan mereka. Bikin gerabah, mungkin yang suka ke Bali beli tas-tas rotan itu ya, dulu kan sempat booming ya, itu juga non pertanian. Dan masih banyak desa-desa yang lain memang yang tidak disebutkan di sini, seperti itu. Nah, ini adalah klasifikasi desa yang sangat menarik kalau kita bahas satu persatu secara detail, dan bahkan kalau misalnya bisa, kita datang ke sana ngelihat langsung, ya, seperti apa sih desanya, seperti itu. Oke, cukup menarik bukan pembahasan pada hari ini? Nah, poinnya atau kesimpulan dari materi ini adalah, yang pertama, kita tahu pengertian desa itu seperti apa. Kemudian kita tahu yang kedua ini adalah ciri-cirinya, dan yang ketiga kita tahu dan bisa menentukan klasifikasi desa itu seperti apa. Seperti itu penjelasan saya pada hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Salam geografi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak.